Rumah di pinggir sungai. Farhan, seorang nelayan tua yang tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di tepi sungai, menjalani hidupnya dengan tenang. Sungai itu telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, tempat ia mencari nafkah sekaligus menyaksikan berbagai perubahan di desanya. Namun, kehidupan damainya berubah saat sesuatu yang ganjil mulai terjadi setiap kali air pasang datang. Suatu malam, setelah menyandarkan perahunya di dermaga kecil, Farhan melihat sosok putih berdiri di tepi sungai, diam tak bergerak. Pocong itu tampak menatap langsung ke arah rumahnya, membuatnya merinding. Ia mengira itu hanya bayangan atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, malam berikutnya, sosok itu muncul lagi di tempat yang sama, dengan mata kosong yang tetap tertuju padanya. Farhan mencoba mengabaikan kehadiran itu, tetapi rasa takutnya semakin membesar. Setiap malam, pocong itu selalu ada, berdiri di tepi sungai saat air pasang. Keanehan lain pun mulai terjadi. Suara kain basah menyeret terdengar dari luar rumahnya, dan bau anyir menyengat memenuhi udara, membuatnya sulit bernapas. Tak tahan dengan teror itu, Farhan bertanya kepada tetua desa, Pak Ramli. Sang tetua menceritakan bahwa puluhan tahun lalu, sungai itu pernah meluap besar, menenggelamkan sebuah makam tua yang berada di tepinya. Banyak jenazah yang tidak ditemukan, termasuk satu yang dipercaya dihanyutkan arus. Mungkin itu arwah dari makam yang hilang, ujar Pak Ramli dengan nada penuh misteri. Didorong rasa takut dan keinginan untuk menyelesaikan masalah ini, Farhan menggali lebih dalam sejarah rumahnya dan sungai tersebut. Ia menemukan catatan lama yang menyebutkan bahwa lokasi rumahnya dulunya adalah bagian dari pemakaman yang hanyut. Ia juga mendapati bahwa arwah yang gentayangan itu kemungkinan mencari tempat untuk beristirahat atau meminta bantuannya untuk menemukan makamnya yang hilang. Ketika pocong itu muncul lagi, Farhan memberanikan diri untuk keluar rumah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba berbicara dengan sosok itu. Namun, sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan tubuhnya yang basah kuyup. Malam itu, Farhan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Ia membawa bunga dan menebarkannya ke sungai sambil membaca doa, berharap itu dapat menenangkan arwah yang gentayangan. Namun, teror justru semakin menjadi. Malam berikutnya, pocong itu tidak hanya berdiri di tepi sungai, tetapi muncul di halaman rumahnya, menatapnya dari jendela. Farhan merasa bahwa arwah itu menginginkan lebih. Dengan bantuan Pak Ramli, ia melakukan ritual khusus untuk memohon maaf dan mengirim arwah itu ke tempat peristirahatannya. Ritual itu berlangsung di tengah malam, di tepi sungai, saat air pasang tertinggi. Farhan dan Pak Ramli menyalakan lilin dan menebar bunga ke air. Saat doa terakhir selesai, pocong itu perlahan memudar di bawah sinar bulan, meninggalkan Farhan dengan perasaan lega. Sejak malam itu, pocong itu tidak pernah muncul lagi. Namun, Farhan tidak pernah lupa akan kejadian tersebut. Ia belajar bahwa sungai yang tenang menyimpan rahasia kelam, dan menghormati mereka yang telah tiada adalah bagian penting dari hidup berdampingan dengan alam dan masa lalu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.